Baik ya anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran agama pada pagi ini. KBM kita pada pagi ini merupakan minggu ke-13 atau pertemuan ke-13, dan pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang malaikat selalu ada dalam kehidupan kita atau beriman kepada malaikat ya. Nah, apa yang mau dibahas dalam beriman kepada malaikat ini nanti ada pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Kemudian ada tugas-tugas malaikat, ada sifat malaikat. Kemudian apa perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya? Kemudian apa sih hikmahnya kita belajar dengan beriman kepada malaikat ini? Dan perilaku apa yang mesti kita terapkan dengan beriman kepada malaikat? Nah, jadi pertama adalah pengertian beriman kepada malaikat. Apa pengertiannya? Nah, kalian bisa baca. Iman kepada malaikat berarti kita percaya atau yakin akan adanya malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Dan untuk kalian ketahui ya, malaikat itu tidak hanya 10, lebih dari 10. Tapi yang wajib kita untuk ketahui dengan tugas-tugasnya adalah 10. Nah, beriman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Yang kedua. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Keempat, beriman kepada nabi. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan keenam, beriman kepada takdir, qada dan qadar. Ya. Selanjutnya, siapa aja nama malaikat dan tugasnya? Nah, tolong diingat, dihafal ya. Mungkin nanti ibu akan ngasih tugas-tugas seperti itu. Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail menurunkan rezeki, termasuk hujan. Hujan itu adalah rezeki untuk menyuburkan tanaman-tanaman sebagai konsumsi kehidupan manusia. Ya, kemudian Israfil dia akan meniup sangkakala bagaimana supaya terjadi proses kiamat. Israel mencabut nyawa. Di saat manusia dicabut nyawanya, maka manusia itu hanyalah seonggok bangkai yang tidak berguna lagi, maka dia wajib dikuburkan, dimakamkan, digali tanah supaya tidak bau. Namun kadang nakir dia akan menanyakan sesuatu di dalam kuburan ya. Setelah kita meninggal, kita masuk ke dalam kuburan, dimakamkan, maka disitulah datang malaikat mungkar dan nakir. Raqib dan Atid. Raqib mencatat perbuatan baik kita, Atid akan mencatat amal jelek kita. Kalau kamu punya amal baik, baru niat, maka Raqib akan terus langsung mencatatnya. Wah, si A ini punya keinginan yang baik, kita catat. Kalau Atid dia mencatat amal jelek sebelum kita melakukannya, sebelum kita mengerjakan amal jelek itu, maka Atid belum mau mencatatnya. Tapi setelah dia mengerjakannya, kejahatan itu, maka mulailah dia catat. Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga ya. Nah, selanjutnya sifat malaikat, dia akan selalu taat pada Allah. Dia tidak pernah menentang perintah Allah. Apapun perintahnya dia laksanakan, dia jalankan. Dan ingat, malaikat tidak punya jenis kelamin, sehingga karena dia tidak mempunyai nafsu. Dia tidak mau makan, tidak tidur, tidak minum ya. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia akan menjelma menjadi hujan badai, dia akan menjadi badai sedahsyatnya sesuai dengan yang diminta oleh Allah ya. Kemudian dia selalu benar dan nggak pernah bohong, taat patuh pada Allah, tidak pernah membohongi Allah. Maka itu juga mesti contohkan dalam diri kalian. Kalian taat patuh pada bapak ibu guru di sekolah, tidak pernah berbohong terhadap siapapun juga. Nah, selalu memintakan ampunan bagi mereka yang beriman dan yang khatam Al-Quran. Makanya kalian khatam Al-Quran, baca Al-Quran habis maghrib, khatamkan, pahami isinya, insya Allah malaikat akan mendoakan kalian. Nah, dia tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu karena malaikat tidak menikah ya. Nah, selanjutnya apa sih bedanya malaikat dengan makhluk gaib lainnya? Nah, itu malaikat diciptakan dari api, jin dan setan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Salah ibu, malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Jin dan setan diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Dalam masalah ketaatan, malaikat sangat-sangat taat, selalu taat pada Allah. Jin ada yang taat dan tidak ada yang taat seperti manusia ya. Kalau setan iblis sudah dipastikan membangkang, tidak akan pernah taat kepada Allah. Sifat lainnya, ketiga-tiganya makhluk gaib, tidak pernah bisa dilihat. Tapi malaikat tidak punya nafsu. Nah, jin
diciptakan untuk beribadah pada Allah dan memiliki nafsu. Setan diciptakan beribadah pada Allah, namun mereka membangkang, mengingkarinya dan mengajak manusia kepada kejahatan. Kalau malaikat senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Nah, apa sih hikmahnya kita beriman kepada malaikat? Nah, hikmahnya diantaranya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu ada malaikat, salatlah yang rajin, belajar yang rajin, ya. Nah, kemudian mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita. Apa kualitas ibadah kita? Sudah sampai di mana ibadah kita? Ya, sudah banyak yang Allah berikan kepada kita. Apa yang mesti kita berikan kembali? Itu pun kalau kita melakukan ibadah buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Kalau kita sholatnya buat kita. Itulah sholat yang menjadi penolong kita nanti di akhirat nanti, ya. Mewujudkan masyarakat yang bermuara. Kalau ada malaikat berzina, mikir dulu 100 kali. Malaikat melihat kok. Allah menyaksikan melalui malaikat pun akan mencatat amal jahat kita itu, ya. Nah, kemudian kita bersabar saat mendapatkan ujian atau cobaan. Yakinlah, malaikat pembawa rezeki pasti akan mendatangkan rezeki bagi kita semuanya. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Terima kasih sudah bisa mengikuti pelajaran ini. Tugas kalian nanti kerjakan Google Form, ya. Di Google Form Ibu akan kasih tugas kalian, ya. Di sana kalian bagaimana bisa merangkum apa yang dijelaskan pada pagi ini, ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.